Nih Bray, jadi di vlog kali ini gue bakal sharing tentang kerugian, kronologis dari Mediator bawa duit gue gitu. Oke, tonton sampai habis ya Bray. Anyway ya Bray, gue tuh baru ngambil E39, baru kemarin nyampe. Tuh. Ini mah si Bejo. Terus baru gua storyin nih si E39 teh di DP orang tadi sama pedagang Bandung. Nah, itu dia orang itu. Mau diambil jam 7 gitu. Biasa aja sih mobilnya. Tuh. Lanjut ya Bray. Oh ya, soal si BMW itu yang kemarin E39 udah dibawa gitu. Itu tuh belum diapa-apain tuh Bray, padahal mobilnya. Gue tadi mau nge-vlog itu cuma langsung laku ya udah. Oke, jadi back to subject. Jadi kronologisnya gue bisa sampai duit gue dibawa gitu. Awalnya itu dia, anyway dia orang Tasik ya, domisilinya di Tasik. Ya Allah ya Robi. Dia orang Tasik, terus gua kenal itu awalnya dia pernah nge-DM gua lah gitu. Terus habis itu dia nawar-nawarin mobil, sekali waktu gua pernah beli dari dia itu sekitar 2 tahun yang lalu lah. Gua beli tidak ada masalah, gua beli mobil itu ya karena prosesnya kayak transaksinya ya biasa aja gitu, kayak ya normal-normal aja. Kayak gua lihat mobilnya, terus harganya masuk ya udah gua ambil. Terus di tahun ini, pertengahan tahun, dia sering banget awalnya ngasih info, terus kalau harganya masuk pasti gue beli. Karena udah sering gitu ya, transaksi gitu sama gue dan tidak ada masalah. Kali waktu, dia nawarin mobil, terus gue ambil Bray. Gue langsung transfer ke dia gitu. Itu BMW E39, gue langsung transfer. Mobil itu diantar besoknya. Jadi bilanglah misalnya hari Senin, gue transfer dia, hari Selasanya dia antar tuh mobil gitu loh Bray. Nah begitu si mobil itu nyampe, gue tanya STNK-nya mana. Ternyata STNK-nya itu nggak ada. Dia ngomongnya kalau STNK itu lagi diperpanjang. Dia ngomong 2-3 hari proses pembayaran pajaknya beres gitu. Jadi gue udah terima STNK yang baru. Terus gue tanya kan, emang berapa lama? Pajaknya itu hampir 18 juta Bray. Nah salahnya gue, ini memang gue akuin ya, gue yang salah. Gue itu tidak cek ulang. Gue percaya gitu aja gitu. Platnya juga bukan plat Jawa Barat gitu Bray, agak jauh, Jawa Timur. Ya udahlah, gue pikir 3 hari fine lah gitu kan. Nah sampai akhirnya gue tunggu sampai seminggu waktu itu, tidak kunjung juga beres tuh Bray. Akhirnya gue cek, ternyata belum dibayarin. Akhirnya udah lama banget tuh Bray, kesel kan. Gue bilang gue mau dibalikin tuh mobil, gue minta balik duit kan, karena tidak sesuai sama gentleman agreement-nya gitu. Akhirnya si orang yang Tasik ini, dia mau bertanggung jawabnya dia mau ngejual mobilnya. Pokoknya dia bahasanya gini, udahlah jadi urusan saya aja gitu. Terus akhirnya dia jual lah Bray, dia nawar-nawarin mobil mah gue persilahkan bawa, coba kurang baik gimana. Nah ya udah tuh kan, akhirnya gua kasih lah dia si mobil itu untuk didagangin. Gua nggak tahu didagangin atau dia mau balikin lah, pokoknya waktu itu sih begitu bahasanya. Nah akhirnya setelah 1 atau 2 hari gitu ya, si mobil dia pegang, dia bilang mobil itu laku, yang beli orang Garut gitu. Oh ya udah, ya syukur atuh gitu kan. Gua tanya berapa, sekian. Ternyata ya Bray, terus dia transfer gua itu cuma bilanglah setengahnya gitu. Terus gua tanya, lo kenapa cuma segini? Oh iya, nanti nunggu STNK beres, dia bilang gitu. Tanya kapan, tanggal sekian, dia bilang gitu. Oh ya udahlah, tapi dia meyakinkan banget bahwa yang beli ini adalah langganannya dia gitu. Ya udah tuh Bray, lanjut ya Bray ceritanya. Nah lanjut ya, sini aja lah biar kedengeran. Dia muka gua mana? Nah gini kali. Nah jadi abis seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, terus hampir 2 bulan. Nah jadi pas sebulan itu gue iseng-iseng Bray, gue liat marketplace, ternyata ada tuh mobil itu. Akhirnya gue telepon, ternyata yang beli itu orang Bandung, orang Dago. Gue tanya deal berapa, terus udah bayar berapa dan segala macam. Akhirnya gue cerita, singkat ceritanya gini, dia itu yang beli mobil E39 itu bukan orang Garut. Dia udah bayar tuh hampir semua, dia cuma ngegantungin 5 juta.
juta karena itu pun STNK-nya kata si mediator goblok ini akan beres dalam waktu dekat gitu loh, Bray. Jadi dia pun, aduh si anjing teh nipu lagi tuh ke si orang ini tuh. Coba kacau gitu ceritanya. Akhirnya ya udah, gua dan orang yang beli si E39 itu bekerja sama lah gitu, untuk ngejar lah. Jadi uang yang E39 itu ngaku kan, itu dia pakai, Bray. Pokoknya awalnya pertamanya utangnya itu 31 juta ke gua. Akhirnya 25 juta. Detik ini 19.500.000 yang harus dibayarkan masih tokai deh. Gua baru udah bilang ini salah satu uang buat gua nikahan kemarin gitu ya, buat nambah-nambah. Ampun. Terus akhirnya gua kejar, gua masih jabrak ke Tasik waktu itu. Terus akhirnya dapat, nyampe ke rumahnya juga, oh ya Allah. Tadinya gua mau ngambil jaminan gitu ya, Bray. Tapi ngelihat kondisi keluarganya kayaknya sangat tidak mungkin. Dan gua koordinasi sama yang beli E39 yang dia tipu juga gitu. Ya udah akhirnya, lu paham gak sih ceritanya nih? Cukup jelas kali ya gua cerita. Jadi gue tadinya mau pidanakan, tapi kan dia ada niat baik untuk nyicil ke gue kan. Akhirnya gue urungkan lah niat itu juga. Sekarang sih masih proses apa ya, masih nagih gitu. Dan orangnya pun so far ke gue sih kooperatif. Nah lucunya juga, Bray, jadi nggak lucu sih sebenarnya, menyedihkan lah. Waktu itu gue habis nikah kan, gue masih di Pangandaran di rumah mertua lah. Sekali waktu gue nelfon dia kan, dia janji ada mau nyicil lah, nggak diangkat. Terus tiba-tiba dia nelfon balik ke gue itu jam 2 subuh. Yang ngomong bukan dia, Bray. Yang ngomong bukan dia, orang lain. Dan ternyata dia itu dicegat di tengah jalan. Ceritanya dia dicegat di tengah jalan sama orang yang bermasalah duit juga sama dia, orang Tasik. Usut punya usut, gua tanya, ternyata duit orang kepake 17 juta sama nih orang nih, yang orang Tasik ini nih, si mediator setan. Goblok gitu bener. Gelo anjing, ternyata bermasalah tuh orang. Salut sih gua masih hidup gitu orang kayak gitu. Yaudah akhirnya pas di telepon itu yang jam 2 subuh itu telepon gua, orangnya cerita banyak, oh begini. Ampun. Jadi sampai sekarang gue masih mengusahakan uang gue balik. Bentuknya kalau sekarang cicilan kali ya dari orang itu ke gue. Terus intinya sih yang mau gue sampaikan, lebih berhati-hati ya. Jangan terlalu percaya. Gue tuh kadang gimana ya, kadang gini nih, kadang mediator ya, atau partner bisnis lu atau siapapun, kadang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lu bisa dipercaya gitu. Nah suka miss tuh di saat kita sudah percaya sama mereka gitu. Miss-missnya tuh, apa memang polanya begitu, cara bermainnya sulit kayaknya zaman sekarang untuk orang lurus-lurus aja gitu, gentleman agreement aja gitu. Toh juga kan sama-sama menguntungkan ya. Aduh anjing, udah gue teh menguntungkan buat si mediator monyet itu teh. Ya doakan saja semuanya. Aduh. Ya doakan aja semuanya baik-baik aja, tidak ada kendala-kendala di kemudian hari. Terus orangnya juga so far masih kooperatif sama gua gitu kan. Jadikan pelajaran, dunia mobil memang kadang suka begitu sih. Banyak orang-orang yang tidak berduit tapi pengen bergaya kayak punya duit. Nah, karena memang lifestyle si mediator anjing ini ya, Bray, itu emang anjing. Gila sih. Tiap ketemu gua tuh kayak gonta-ganti mobil, terus selalu banyak krocok-kroconya, tau gak lo? Kalau nganter mobil ke gua gitu, wah krocok-kroconya banyak. Gua tanya, dia tuh yang traktir teman-temannya. Dia dibawa tuh dari Tasik ke sini. Terus gua tanya mau kemana, di Bandung, mau ke bar, mau ke ini, ya Allah. Yaudah, Bray, vlog kali ini gitu aja. Dan tadinya gua mau vlog nge-BMW kan. Ya udah, semoga dijadikan pelajaran yang sangat-sangat berarti. Stay classy, be gentle, and stay away from Maho. Jangan lupa follow Instagram gua Fajar Zuhri, Instagram Kingpin Project kalau lu mau nitip jual di situ bisa. Bayar cepet doang. Follow juga Garasi Kingpin karena si tempat ini tuh ya gua buka kaca film, terus yang coating, yang detailing semua di sini. Ya udah, ya Bray. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you next time.